Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Santoso. Di mana pagi hari ini kami mau bercerita tentang Kabil dan Habil. Sebelum itu mari kita berdoa meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita dimengerti dengan cerita singkat dari Kabil dan Habil ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Nabi Salmasih, kami ucap syukur atas hikmat dan pengertian yang kau berikan bagi kami, di mana pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita dari Kabil dan Habil yang menjadi keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Amin. Nah teman-teman, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama mendengarkan cerita dari Kabil dan Habil. Ya. Nabi Adam dan Siti Hawa mempunyai dua putra. Yang pertama bernama Kabil dan yang kedua Habil. Kabil seorang petani yang menanam tanaman sayur mayur dan pohon buah-buahan di ladangnya. Habil seorang gembala kambing domba. Pada suatu hari kedua orang itu membawa persembahan kepada Allah. Kabil mempersembahkan sebagian dari hasil ladangnya, sedangkan Habil mempersembahkan binatang korban. Firman Allah mengatakan bahwa Allah menerima persembahan Habil, tetapi persembahan Kabil tidak diindahkannya. Persembahan Habil yang berupa binatang yang tidak bersalah melukiskan bagaimana dosa mengakibatkan kematian. Seperti bahwanya halnya korban pertama yang diadakan Allah sebagai lambang penghapusan dosa Adam dan Hawa. Rupanya itulah sebabnya Allah menerima persembahan Habil. Di pihak lain, persembahan Kabil melukiskan kerja keras yang dilakukannya di ladang. Persembahan itu ditolak. Pekerjaan yang dilakukan Kabil bukan sesuatu yang salah, tetapi pekerjaan itu tidak dapat dijadikan pengganti dosanya. Kabil menjadi marah di dalam hatinya. Kabil tidak berusaha mencari tahu apa yang menyenangkan Allah, tetapi ia malah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang buruk dan jahat. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Kabil bahwa dosa yang bercongkol di hatinya akan menghancurkan dirinya. Allah tidak menghendaki Kabil mengalami demikian atau kehancuran. Tetapi masalahnya Kabil tidak mau mendengar, tidak mau mendengarkan Allah yang memperingatkannya. Lalu Kabil mengajak adiknya Habil di ladang, seakan-akan hendak bercakap-cakap dengan dia. Di situ Kabil membunuh Habil. Kabil dikutuk Allah dan diusir dari rumahnya untuk selamanya. Sebaliknya, Habil dinyatakan sebagai orang benar karena ia mentaati firman Allah. Walaupun ia sudah mati secara jasmani, ia hidup bersama Allah untuk selamanya di dalam
kerajaan surga. Nah teman-teman, kita semuanya yang telah mendengarkan cerita ini, menurut teman-teman, cerita ini menceritakan tentang apa? Apa yang kita pelajari tentang Tuhan dari cerita ini? Apa yang paling menarik dari cerita ini? Bagaimana cerita dalam kehidupan kita pada masa kini? Apakah berguna cerita-cerita seperti ini sehingga kita bisa mengenal ya sebagai korban yang layak di hadapan Allah, yaitu korban sembelihan domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang dilambangkan sekali penebusan oleh seorang pribadi yang bernama Isa Al-Masih. Dia yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat cela, dijadikan korban sembelihan di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Isa Al-Masih ya, ketika masa hidupnya dia berbuat baik, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan dari tubuh manusia, dia membangkitkan orang mati. Dia yang berbuat baik dituduh untuk berbuat dosa sehingga dia disalibkan, digantung di kayu salib, mati terkutuk untuk menghapuskan segala dosa-dosa manusia. Itulah pengorbanan yang sangat sempurna. Jadi Tuhan Yesus mati satu kali, bangkit naik ke surga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Naik ke surga, dia mempersiapkan kerajaan atau tempat bagi kita. Barang siapa yang percaya kepada Isa Al-Masih, maka ia akan diselamatkan. Nah, teman-teman, inilah sekilas suatu pelajaran bagi kita ya, tentang perbuatan jahat dan tentang perbuatan baik yang dilakukan kedua anak Tuhan itu. Habil dengan luar biasa menggambarkan suatu pengorbanan dari karya Allah yang sangat sempurna, yang dibawakan oleh Isa Al-Masih sebagai firman yang hidup. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ini. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap puji dan syukur kepadamu ya Nabi Isa Al-Masih yang sangat baik, di mana Engkau rela berkorban untuk menghapuskan segala dosa manusia. Sebenarnya setiap pengorbanan itu kamilah yang berdosa, kami yang menanggung setiap kesalahan dan dosa itu. Tetapi Engkau rela melakukan semuanya itu oleh karena kasih karuniamu yang sangat besar, dan Engkau memberikan dirimu sendiri untuk menjadi tebusan bagi kami. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih kepadamu. Amin.